NIM 25110243351 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang ragam bahasa. Jadi teman-teman, ragam bahasa ini itu sebenarnya adalah bahasa standar yang kita pakai saat lagi ngomongin hal-hal serius di dunia pendidikan, seperti hasil penelitian, diskusi di seminar, atau pas lagi nulis artikel jurnal. Intinya, fungsi utamanya adalah menyampaikan ide antar ilmuwan atau ke masyarakat luas. Supaya tidak ada salah paham, ada 4 poin yang paling sering jadi sumber kesalahan kalau kita tidak teliti, yaitu dalam hal pemilihan kata, struktur kalimat, penyusunan paragraf, sampai masalah ejaan dan tanda baca. Nah, apa sih yang bikin bahasa itu disebut ilmiah? Kuncinya ada pada sifatnya yang cendekia dan logis. Artinya, pilihan kata kita harus tepat dan mencerminkan cara berpikir yang masuk akal. Selain itu, gaya bahasanya harus lugas dan jelas. Kita harus menghindari bahasa yang puitis atau kiasan. Dan kalimatnya jangan berbelit-belit. Yang paling khas adalah kita harus formal dan objektif. Di sini kita dilarang banget pakai perasaan atau kata-kata yang lebay seperti alangkah atau pasti. Dan sebaliknya, menghindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya atau kamu. Lebih baik gunakan kalimat pasif atau sebut diri kita sebagai penulis secukupnya saja. Terakhir, tulisan ilmiah itu harus ringkas, padat, dan konsisten. Jangan boros kata. Kalau bisa dijelaskan dengan singkat, itu lebih bagus. Kita juga harus tetap konsisten dalam menggunakan ejaan dan istilah-istilah teknis yang memang sesuai dengan bidang ilmu yang sedang kita dibahas. Misalnya pakai istilah debitur kalau lagi bahas ekonomi. Jadi semuanya harus teratur supaya pesan yang disampaikan benar sampai dengan tepat. Sekian dari pemahaman saya tentang ragam bahasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang 3 buku yang sudah saya rangkum. Jadi buku yang pertama adalah Sosial-Linguistik Perkenalan Awal, penulis Abdul Chert dan Leonie Agustina. Sosial-linguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Linguistik itu fokus pada struktur internal bahasa, fonologi, morfonologi, dan sintaksis. Sosiologi fokus pada struktur masyarakat dan interaksi sosial. Jadi sosial-linguistik mempelajari bagaimana faktor sosial seperti kelas, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, usia yang mempengaruhi cara seseorang berbicara. Buku ini membedah beberapa fenomena bahasa yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama, variasi dan ragam bahasa. Bahasa itu homogen. Variasi bahasa itu muncul karena idiolek bahasa khas setiap orang, dialek bahasa dari sekelompok masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Contohnya, dialek Jawa, Banyuwangi, dan dialek Solo. Sosiolek, variasi bahasa yang berkaitan dengan status sosial, golongan atau kelas sosial para penuturnya. Fungsiolek, variasi bahasa karena fungsi atau pemakaiannya seperti ragam jurnalistik, ragam hukum, ragam militer. Yang kedua, kewibahasaan, bilingualisme, dan diglosia, fenomena di mana seseorang memakai 2 bahasa atau lebih. Bilingualisme adalah kemampuan menggunakan 2 bahasa cara bergantian. Diglosia, bahasa yang dianggap tinggi seperti formal atau resmi, dan rendah yang dianggap non-formal atau pergaulan. Yang ketiga, alih kode dan campur kode. Bagian relevan bagi anak muda zaman sekarang seperti bahasa anak Jaksel. Alih kode adalah perpindahan dari satu kode ke kode lain karena perubahan situasi seperti ketika rapat menggunakan bahasa formal dan istirahat menggunakan bahasa santai. Campur kode menyisipkan bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan tanpa alasan atau situasi yang memaksa. Terdapat poin penting dalam buku ini mengenai hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa cara kita berpikir sangat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Pemahaman utama dari buku ini bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai identitas sosial. Kita tidak bisa memahami bahasa sepenuhnya tanpa melihat siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, dan dalam situasi apa.
Kedua, komposisi sebuah pengantar kemahiran penulis George Keraf. Menurut George Keraf, menulis itu bukan cuma asal menyambung kata, tapi cara kita memindahkan ide dari kepala ke dalam tulisan supaya masuk akal, rapi, dan meyakinkan. Beliau menganggap menulis itu proses mengubah pikiran yang masih ngawang-ngawang jadi bentuk tulisan yang nyata. Ada 3 kunci utama supaya tulisan kita enak dibaca. Yang pertama, pilihan kata yang pas, diksi. Kita harus pintar pilih kata yang tepat supaya pembaca nggak salah paham. Harus tahu bedanya makna yang sebenarnya sama makna kiasan, kalimat yang jelas atau kalimat efektif. Kalimatnya harus sesuai aturan bahasa, tapi tetap punya tenaga supaya pesan kita sampai ke pembaca dengan kuat. Paragraf yang nyambung atau alinea. Satu paragraf itu isinya harus fokus ke satu ide saja, antara kalimatnya juga harus klik atau nyambung supaya pembaca gak bingung pas pindah-pindah kalimat. Ada 5 jenis gaya tulisan yang biasanya kita pakai, yaitu eksposisi atau menjelaskan sesuatu, deskripsi menggambarkan suasana atau benda, narasi menceritakan kejadian, argumentasi ngasih alasan kuat, dan persuasi mengajak orang lain. Supaya tulisan kita nggak berantakan, Keraf menyarankan kita untuk mulai dengan menentukan topik spesifik, jangan terlalu luas biar nggak menyebar kemana-mana. Setelah itu penting banget buat bikin kerangka karangan atau outline sebagai peta jalan supaya tulisan punya alur yang jelas dan gak melantur. Terakhir, barulah kembangkan ide tersebut dengan cara nambahin contoh perbandingan atau penjelasan mendalam sampai jadi satu tulisan yang utuh dan enak dibaca. Buku ini dianggap legendaris karena prinsipnya sederhana. Tulisan yang berantakan adalah cerminan pikiran yang berantakan. Keraf memandang bahasa sebagai alat logika. Kalau mau tulisan yang bagus, cara berpikirnya pun harus tertata. Buku yang ketiga, Pesona Bahasa, Langkah Awal Memahami Linguistik. Nulis Kushartanti, Untung Yuwono, dan Multamia FMT Lauder. Buku ini bisa dibilang kitab wajib buat kamu yang baru mau belajar bahasa secara mendalam tapi nggak mau pusing duluan. Beda dari buku teks biasanya yang kaku dan langsung bahas teori berat, buku ini punya gaya santai kayak ensiklopedia yang komunikatif. Pembahasannya dibalik alih-alih mulai dari teori bunyi yang rumit, kamu diajak melihat gambaran dasar tentang apa itu bahasa dulu. Baru deh pelan-pelan masuk ke jeroannya seperti cara bikin kata, susunan kalimat, sampai makna dibaliknya. Serunya lagi, buku ini gak cuma bahas rumus bahasa, tapi juga menghubungkannya sama dunia nyata. Mulai dari gimana masyarakat memakai bahasa, sosial linguistik, sampai cara otak kita memproses kata-kata, psikolinguistik. Kamu bakal sadar kalau bahasa itu sifatnya dinamis dan terus berubah, bukan cuma soal benar atau salah secara kaku. Apalagi di edisi terbaru tahun 2025 ini, contoh-contohnya makin relevan sama kondisi bahasa di Indonesia. Intinya buku ini sukses bikin materi linguistik yang tadinya kelihatan serem jadi jauh lebih gampang dicerna dan dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.